Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar Bapak Ibu semua? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, ya alhamdulillah. Masih sekolah, masih belajar di rumah ini ya? Maksudnya sekolah sudah mulai Sudah masuk tadi. Mulai masuk. Absen. sudah mulai masuk? Ya, mulai tadi absen. WFO tadi. Sama, saya juga mulai masuk ini Pak. Masuk ruang Zoom Pak. Iya. Nah, ini terus pulang ini di rumah. Begitu. Ini di Balai Diklat sudah mulai mengawali protokol tatanan baru. Kesehatan new Protokol normal. Kenormalan baru. New normal. Ya, new normal. Normal. Ya. Kemarin buatan normal berarti. Kemarin belum. Sekarang Ya, menormalkan mulai, diri, yuk. Pak. Ya, menormalkan diri. Mudah-mudahan, Pak. Baik, kita awali nggih pertemuan dengan bacaan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dilihat Bapak Ibu bahan tayang dan videonya, video pembelajaran? Sudah. Sudah. Untuk materi ini saya kira tidak banyak jam ya, cuma 3 jam. Jadi nanti pengembangannya di masing-masing peserta karena titik tekannya adalah pengembangan literasi gitu saja. Jadi tidak terlalu lama, tidak terlalu rumit untuk penjelasannya. Nah, kemudian untuk tugasnya sudah ditelaah. Baru dibaca-bacain. Ya. Iya. Tinggal nyontek-nyontek saja itu ya. Iya. Ya. Besok untuk yang akan datang mungkin tidak nyontek tetapi Bapak Ibu membuat sudah mulai membuat tugas yang cukup membutuhkan pemikiran. Jangan yang sulit. Tapi nggak rumit. Tapi jangan sulit-sulit ya. Udah, mau sulit-sulit nanti malah nggak selesai gitu ya. Iya, iya. Kan sebetulnya RPP itu biasa Bapak Ibu buat, toh? Dulu terpikir nggak akan menghadapi kondisi seperti ini Bapak Ibu? Enggak ada pikir. Berarti kira-kira ada perubahan RPP enggak? Ya. Pasti ada kan? Ada, Pak. Iya, pasti ada. Dari yang tadinya RPP dibuat sedemikian tebal gitu ya. Sedemikian tebal, kemudian dengan instrumen penilaian baik penilaian sikap, keterampilan maupun yang sangat jelimet, tiba-tiba dihadapkan pada kondisi seperti itu kan tidak bisa diaplikasikan, ya benar? Iya. Kalau untuk penilaian sikap kondisi seperti ini apa yang Bapak Ibu lakukan biasanya untuk susah ya? Melalui tugas-tugas Pak biasanya. Tugas-tugas ya? Ya, tugas tapi yang berupa virtual. Bukan atau mungkin yang lain. Ya. Itu untuk sikap ya. Kalau keterampilan? Buat karya, menulis. Karya. Okay. Kalau yang guru Penjaskes ada enggak sini? Peserta. Adanya guru Apa? Ya, yang praktek-praktek mungkin agak kesulitan ya. Tapi bisa dengan ini. Dengan misalnya peserta disuruh praktek kemudian direkam, videonya dikirim, itu bisa. Ya, bisa kayak gitu Pak. Direkam lalu dikirimkan. Iya. Jadi prakteknya itu direkam kemudian dikirimkan. Itu yang praktek itu ya. Oke, ada kesulitan apa Bapak Ibu untuk 3 materi yang sudah jalan ini? Sementara belum ada. Belum ada ya? Mudah-mudah semua ya. Insya Allah nanti ke depan juga mudah-mudah semua. Kuncinya ini Bapak Ibu. Kuncinya Bapak Ibu tepat waktu mengirim tugas. Karena ke depan ya,
Kalau tugas nanti tidak dipenuhi, itu nanti secara otomatis akan gugur. Jadi kirimlah tugas sebelum batas waktu. Tugas dikirim sebelum batas Assalamualaikum. waktu. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Monggo Pak Murid, Pak Munib. Nggih. Dari Pak Muni, Pak Subhan. Nggih, Pak. Terima kasih. Ini kaitannya dengan materi yang pertama, kaitannya dengan literasi. Nggih. Dalam lembar kerja itu ada pokok bahasan, ada jam. Nah, yang saya tanyakan, apakah nanti setiap pelajaran, awal pelajaran itu ada luangkan waktu untuk membaca, untuk khusus untuk literasi, atau hanya awal jam pertama saja? Kemudian, karena literasi ini intinya supaya anak ini cinta membaca, hobi membaca. Padahal di situ ada sub tema pokok bahasan. Berarti nanti kaitannya dengan pelajaran. Ya. Apakah nanti untuk literasi itu harus ada kaitannya dengan pelajaran yang akan kita sampaikan, atau bisa dengan bacaan yang lain, Pak? Ya. Terima Baik. kasih, Pak, sementara itu. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Yang pertama, apakah wajib baca itu dilaksanakan di awal hari, pada pagi hari gitu, ataukah setiap akan ganti pelajaran gitu kan, Pak? Ya, betul. Kemudian yang kedua, apakah wajib baca itu terkait dengan materi saja ataukah bacaan yang lain? Gitu kan, Pak? Baik. Betul. Ya, ini karena kaitan dengan literasi itu kan di dalam bahan tayang sudah saya sampaikan di situ ya. Ada namanya tim literasi madrasah atau sekolah. Yang sulit, Pak, Bapak Ibu, itu adalah membangun budaya baca. Keadaan madrasah atau dimanapun ya, untuk membangun sebuah tradisi baca itu kan perlu komitmen bersama. Nah, saya kira tidak mungkin tiba-tiba setiap siswa di awal setiap pelajaran disuruh baca. Itu ya mungkin saja. Itu kalau misalnya lingkungan baca itu sudah terbentuk. Tetapi kalau belum terbentuk, nanti implementasinya tergantung kebijakan atau rencana kerja yang dibuat oleh TLS tadi. Apakah wajib baca itu di awal hari, ya, di awal hari berarti misalnya masuk jam 7, kemudian nanti persiapan jam 7.15 sampai siap masuk, kemudian jam 7.15 sampai jam 7.30 peserta didik diharapkan supaya membaca seperti itu, ataukah kebijakannya nanti di setiap awal pelajaran itu semua nanti masuk di dalam rencana kerja tim literasi madrasah. Jadi yang pertama itu adalah membangun budaya dulu, membangun budaya literasi dulu. Maka yang tahu kondisi siswa, apakah siswa sudah ada budaya baca atau belum itu ya madrasah, masing-masing madrasah. Apakah penerapannya di awal hari ataukah di setiap akan ganti pelajaran, di setiap akan mengawali pelajaran. Nah ini ya ada kaitannya dengan yang kedua, ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua. Saya punya pemahaman begini, Pak. Jadi kalau orang supaya tumbuh minat baca itu, awalilah dengan seperti yang sudah saya sampaikan di video pembelajaran itu ya. Awalilah dengan bacaan-bacaan yang menyenangkan siswa. Apa yang siswa butuhkan supaya muncul minat baca dulu. Tapi memang itu nanti ya kadang kalau anak sudah senang, misalnya suka baca komik terus, ya nanti akan susah untuk mengubah kebiasaan anak supaya yang tadinya suka baca komik untuk supaya belajar membaca buku pelajaran. Ini yang saya alami pada anak saya sendiri, Pak. Jadi anak saya itu kan sekarang kelas 2 MTS ya, masuk kelas 2 STM. Ya sejak kecil itu disediakan buku-buku, hampir semua buku sudah dibaca semua. Saya punya 2 lemari, yang satu lemari untuk khusus perpustakaan anak, yang satu saya. Nah, yang anak itu isinya buku-buku pengetahuan. Itu sudah dibaca semua dan anak saya sudah bosan. Nah, sekarang suka komik, saya biarkan dia beli komik seperti itu.
Jadi suatu saat kalau peserta didik itu sedang mencari identitas, dia suka buku baca apa, itu memang menjadi tantangan. Nah, bagaimana kalau di madrasah? Kita lihat ketersediaan buku yang ada di madrasah, Bapak. Kita lihat ketersediaan buku yang ada di madrasah. Kemudian kalau misalnya di di madrasah itu kan terkait dengan kurikulum ya, gampangnya kejar target untuk supaya siswa dapat memenuhi KD, gitu kan Pak? Atau memenuhi memenuhi KD ya, kompetensi dasar. Maka mau tidak mau ya siswa diarahkan supaya membaca buku yang terkait dengan mapel mata pelajaran yang di KD-nya itu ada. Artinya menjadi tuntutan KD. Paling tidak ada bahan bacaan yang terkait dengan KD mata pelajaran. Sehingga nanti ketika sudah mulai proses pembelajaran, guru enak ketika menerangkan, anak-anak sudah mendapatkan informasi awal, ya, sudah mendapatkan informasi awal dari mata pelajaran, sehingga ya enak dalam prosesnya. Begitu Pak Munib. Pak, ada yang perlu yang jelas yang pertama harus ada komitmen bersama dulu di madrasah, nih. Terutama juga komitmen di keluarga, orang tua, para peserta didik. Ya, bukan hanya jangan sampai mereka nanti orang tua itu abai dengan kewajiban mendidik anak, itu nanti ya guru kasihan juga. Sekarang saat ini nih, saya sendiri kan sebagai wali orang tua peserta didik ya, memang jadi tenaga pendidik itu ya luar biasa. Sekarang ujian bagi orang tua ini sekarang untuk bisa membentuk rumah itu sebagai sebuah sekolah. Susah ini Pak. Saya sebagai orang tua ini ya, orang tua anak kelas 2 dan kelas 3, membentuk rumah sebagai sekolah atau madrasah yang menyenangkan itu ya memang butuh perjuangan. Nah ini tantangan bagi orang tua. Seperti itu Pak Munib. Ya. Sementara gini Pak, karena kendala kami, karena memang kebetulan saya DPK di yayasan madrasah swasta, ya memang sudah terbiasa sarana prasarana itu memang agak kurang Pak. Ya, terbatas. Ya. Oh ya. Ini langkah yang terbaik supaya nanti bisa berjalan, walaupun bagaimana caranya itu belum menemukan itu. Saya tak cerita pengalaman Pak ya, Pak Munib. Mungkin yang lain nanti bisa ikut menyimak. Dulu saya pengelola perpustakaan di pondok pesantren Pak. Jadi ikut mendirikan perpustakaan di pesantren Al-Asyariah. Waktu itu ada bantuan sedikit ya dari perpustakaan nasional berapa juta, kemudian kami belikan buku. Nah, saya di bidang katalogisasi, jadi yang membuat kode-kode buku itu menggunakan Dewey Decimal Classification. Nah, waktu itu ada 2 lemari besar, yang baru terisi itu 1. Sementara jumlah santri itu lebih dari 1.000, Pak. Lalu kami kerjasama dengan perpustakaan daerah. Kami minta setiap minggu sekali, kami minta supaya mengirim buku. Nah nanti buku itu nanti kan dibaca santri. Nanti revolving. Jadi misalnya minggu hari Senin ya, hari Senin ini hari apa nih? Ini hari Jumat. Nah, hari Jumat misalnya mengirim buku jumlahnya 100 eksemplar dengan berbagai macam judul. Kemudian dipinjam sebanyak 50 eksemplar. Nah nanti hari Jumat berikutnya yang akan datang itu di revolving dari perpustakaan nasional, perpustakaan daerah datang lagi mengganti buku. Seperti itu, muter seperti itu. Jadi kami kerjasama dengan perpustakaan daerah untuk menyediakan buku-buku yang sifatnya itu dipinjamkan. Itu yang pertama. Kedua, minta bantuan Pak, perusahaan-perusahaan atau penerbit-penerbit. Saya yakin penerbit itu juga punya buku-buku yang mungkin sudah tidak diterbitkan, sudah tidak laku lagi. Nah, buatlah proposal disampaikan ke penerbit-penerbit. Kemudian yang ketiga, di lembaga-lembaga penelitian ini Bapak Ibu, lembaga-lembaga penelitian itu ada buku-buku yang dicetak, yang merupakan hasil penelitian para peneliti.
biasanya jumlahnya terbatas dan tidak diperjualbelikan, minta saja misalnya di Balai Litbang Agama Semarang, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, kemudian di Balai Litbang yang miliknya Dikbud, minta ajukan proposal. Nah, buku-buku yang dicetak itu biasanya sudah lama dan mereka jarang yang baca. Nah, karena ini bukunya untuk kepentingan mencerdaskan saya kok punya optimisme ya. Nanti bisa di ada gayung bersambut lah kalau kita minta mengajukan proposal ke lembaga-lembaga tadi. Bisa perusahaan, penerbit, kemudian di lembaga-lembaga penelitian, Perpustakaan Nasional, seperti itu. Kemudian yang satunya adalah dengan kerjasama perpustakaan daerah. Seperti itu Pak Munib, itu yang pernah saya alami. Kaitannya dengan penyediaan bahan pustaka. Kemudian alumni juga kita minta bantuan lah, alumni madrasah kalau ada. Sementara yang berlaku di madrasah kami itu kemarin itu kami adakan anak itu iuran sekadarnya, kemudian dari madrasah membelikan buku. Ya. Namun cuma satu kelas itu yang berjalan. Iya. Kalau iuran biasanya agak berat ya, apalagi madrasah swasta ya. Itu. Iya, kasihan juga. Itu kendala kami itu jadinya. Saya dulu ketika sekolah MI, ketika diminta iuran saja, aduh kasihan orang tua nggak punya uang. Ya itu Pak yang bisa dilakukan mungkin ya supaya tidak terlalu membebani orang tua. Insya Allah nanti. Kerjasama perpustakaan daerah. Mungkin yang lain ada yang ingin ikut menyumbang ya, menyumbang pemikiran, silakan. Pengalaman, monggo. Ada yang nyanyi. Silakan kalau ada yang ikut komentar, monggo. Ikut komen, Pak. Iya, silakan. Cerita pengalaman, monggo. Ya, terima kasih. Dari Temanggung, alhamdulillah untuk semester 1 tahun ini kan sudah berjalan literasi. Ya, dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Ihdam. Oh ya, Ibu Ihdam ya. Oke, silakan. Ya. Dengan cara ini, Pak, dengan cara masing-masing anak itu beli buku. Hanya satu buku. Iya, beli buku hanya satu, kemudian ditaruh di kelas. Ada jam wajib membaca, 15 menit, kemudian kita untuk meringkas seperti itu. Satu bulan berjalan, kemudian dikasihkan ke kelas yang lain, satu paralel, kemudian gantian. Jadi 1 tahun itu diharapkan satu kelas, misalnya satu jadi bisa membaca semua buku. Satu orang bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari buku-buku yang lain gitu ya, dari siswa yang lain Itu saja mungkin Pak. Ya ini bagus ini Pak Munib. Oh ya ini ada gini Bu, di toko-toko buku itu ya, misalnya Togamas atau toko buku sosial agensi itu kadang di depan itu ada sedekah buku. Nah orang-orang yang punya buku nggak terpakai itu dikumpulkan di situ. Nah barangkali itu juga bisa kita ajukan proposal. Ini kita minta barangkali bisa ikut menyumbang buku untuk madrasah. Toko-toko buku di Jogja itu banyak. Dulu ya Pak ya. Ya. Oke silakan. Terima kasih. Gimana Bu? Terima kasih. Makasih Bu Munib. Yang lain silakan. Ada yang ingin komentar? Ya. Ini Pak Nur Rahman nih kayaknya ya sudah melambaikan tangan. Silakan Pak Nur Rahman. Monggo Pak Nur Rahman, ini di unmute dulu Pak. Ya, Pak Nur Rahman di unmute ya, silakan. Kebetulan saya juga di sekolah swasta Pak. Hanya memang ya lumayan kalau untuk pelaksanaan literasi mungkin ya agak mendukung. Soalnya buku-buku sudah cukup banyak di perpustakaan. Bukunya sudah banyak. Hanya iya cukup banyak lah. Pertanyaanku nyambung. Hanya untuk membiasakan anak supaya senang membaca itu masih banyak kendala Pak. Ya. Terutama
dalam segi waktu, juga dalam minat anak ya, itu kurang, Pak. Saya coba sebelum masuk dalam jam pelajaran. Di awal jam pelajaran itu kan di sekolah kami 10 menit atau 15 menit sebelum jam pelajaran mulai itu sudah suruh masuk. Nah, saya gunakan untuk kegiatan literasi. Ya, untuk membaca hanya buku yang berkaitan dengan pelajaran yang saya ampu. Nah, itu kendalanya anak itu ya ada yang datangnya terlambat, ya, terutama yang laki-laki, ya. Dan juga waktu yang mungkin digunakan untuk literasi itu menyita untuk kegiatan pembelajaran. Nah, itu ya solusinya itu gimana, Pak? Strategi untuk pelaksanaan literasi dalam pembiasaan. Ya. Yang kedua, Pak, yang kedua dulu, Pak. Nah, bagaimana untuk kegiatan literasi, apakah perlu ada penilaian terhadap anak atau perlu ada format khusus untuk menganalisa keaktifan anak dalam kegiatan literasi, Pak? Ya, seperti dalam penilaian sosial misalnya, atau dalam penilaian yang lainnya. Apakah ada format, Pak, format penilaiannya dalam kegiatan literasi? Oke, terima kasih. Itu barangkali, Pak, sementara ya. Oke. Sebelum saya ikut komentar, mungkin yang lain silakan. Ada yang ikut komentar, monggo. Pengalaman, cerita pengalaman. Untuk kasus yang tadi, Pak, memang hampir sama juga di sekolah kami. Kaitannya dengan waktu. Karena kebetulan sebagian besar di anak kami itu banyak yang tinggal di pondok. Kan di kiri kanannya itu banyak tinggal di pondok. Kebetulan juga ada yang dari jauh sehingga harus mondok. Padahal di pondok juga ada kegiatan. Madrasah diniyah ya. Ada kita sendiri. Nah, sehingga anak datang tepat waktu itu ya tidak 100% lah ya. Memang ada beberapa anak seperti itu. Ya waktunya untuk kegiatan itu ya agak tersita. Nah, ini solusinya bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Samsul Hadi, silakan. Monggo, ya, kalau cerita pengalaman mungkin barangkali bisa memberikan solusi, Pak. Ya, kami dari Demak, Pak, Min Demak ya, Min 4 Demak. Pengalaman di madrasah saya bahwa untuk melaksanakan literasi itu kita dahului dengan berdoa dulu, Pak. Jadi tidak jam ke 0 sebelum berdoa, tapi kita laksanakan berdoa dulu di kelasnya masing-masing. Kemudian karena sudah ada persediaan buku di dalam ruangan, setelah berdoa, nah, sehingga setelah berdoa ini kan anak-anak sudah masuk semuanya. Jadi istilahnya kalau sebelum berdoa mungkin ada anak terlambat dan lain sebagainya. Tapi kalau setelah berdoa, anak-anak suruh keluar semuanya untuk membaca buku di luar madrasah, di luar kelas maksudnya. Jadi mencari tempat yang teduh, di lingkungan, disediakan gazebo dan lain sebagainya itu selama 15 menit. Kan, gitu. Berarti jadi dikondisikan dulu gitu, Pak ya? Iya, dikondisikan dulu ya. Baik, ini dikondisikan dulu. Ini bagus ini bisa dicatat ya. Hal seperti ini bisa dicatat, kawan. Iya. Monggo Pak Munib dan Pak Nur Rahman bisa dicatat. Ya, kemudian untuk pengadaan buku nyun sewu, Pak ya. Ini sebagai pengalaman saja seperti yang sampaikan tadi bahwa kita melakukan infak buku. Jadi siapapun baik wali murid ataupun siapapun alumni dan lain sebagainya bisa kita untuk infak buku dan ditampung di perpustakaan madrasah. Itu pengalaman selama ini, Pak. Saya mohon maaf ini. Oke, luar biasa ini, bagus, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya, ini saya kira dari Pak Samsul Hadi bisa jadikan masukan untuk kita, Pak Nur Rahman, Pak Munib, dan bapak-bapak ibu yang lain ya, mengenai bagaimana strategi untuk membangun itu. Memang kalau belum terbiasa ya agak susah, apalagi kalau yang di pondok, betul Pak? Ya, yang di pondok itu kegiatan double-double ya. Adik saya di pondok juga kalau sekolah sampai terlambat. Ya, ini waktu kita kurang 10 menit ya, free ya, nanti iya kurang 10 menit karena ini gratisan jadi
10 Oh menit. gitu. Iya. Kemudian Gratisan ini, terus Pak. ya Pak. Saya nggak Pak, nyaman nggak, Pak? Kemudian untuk Pak Nur Rohman tadi ya, gimana komentar dari Pak Samsul Hadi mewakili mboten Pak? Ya itu Pak, kendalanya tadi waktu. Ya waktu. Kalau suruh masuk dulu terus berdoa di dalam ruangan, itu minimal waktu sudah tersita 5 menit. Ya. Ya, belum keluar itu tadi. Pokoknya ya langsung di luar saja, langsung mengadakan kegiatan literasi saja, waktu sudah tersita. Di samping banyak anak yang terlambat, nah itu juga waktu hanya 10 menit atau 15 menit. Pak. Ya, jadi Pak Nurman, itu di bahan tayang saya kan ada Pak, kartu grafis yang bisa dipakai untuk melihat apakah anak sudah melakukan baca buku, membangun literasi dengan membaca buku di bahan tayang. Ya. Nah, dari kartu grafis itu kita bisa, tidak harus anak itu membaca di sekolah. Misalnya kita bekali anak-anak, coba nanti cari informasi tentang ini. Atau kita misalnya anak-anak bawa perpustakaan, kita masing-masing diberi satu buku, kemudian kita berikan kartu grafis yang seperti yang sudah saya contohkan di bahan tayang. Besok anak-anak harus kartu grafis ini diisi. Harus ada informasi di dalam kartu grafis ini. Jadi tidak harus di madrasah untuk membangun budaya literasi. Jadi budaya literasi itu tidak hanya dibangun di madrasah. Harapannya tidak hanya di madrasah, harapannya di keluarga juga begitu. Harapannya di keluarga juga. Iya, jadi ada kartu grafik ya. Ada kartu grafis Pak untuk persiswa itu Pak. Persiswa dikasih. Iya, persiswa. Nanti ditelaah lagi ya di bahan tayang sudah saya berikan contohnya. Kemudian yang kedua, masalah penilaian di dalam tahap pelaksanaan literasi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Tahapnya? Pembiasaan. Di bahan tayang, pembiasaan. Kemudian yang kedua, pengembangan. Yang ketiga, pembelajaran. Mana yang kira-kira nanti ada penilaiannya, Bapak Ibu? Pembelajaran itu Pak Nurrohman. Pembelajarannya. Nah di situ nanti kalau di situ pembelajaran. Pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran. Nanti bagaimana? Apakah literasi itu nanti dinilai penilaiannya seperti apa? Nah, dilihat nanti tahap di pembelajaran itu. Di situ kan ada komponennya itu di bahan tayang, Pak. Ya kan? Di bahan tayang yang saya sampaikan itu di situ. Misalnya anak-anak diminta untuk membaca ini terkait dengan materi pelajaran. Kemudian diminta untuk membuat resum. Nah, berarti hasil karya siswa itu kan sebagai dasar penilaian guru. Nah, saya kira begini, bahan tayang yang saya sampaikan itu kan saya dapatkan dari Dirjen ya, dari Dikbud. Itu sudah cukup untuk mengawali kita membangun budaya literasi. Kemudian budaya literasi tidak hanya kita bangun di madrasah. Tapi kenapa di madrasah? Karena madrasah itu adalah lingkungan yang terkondisikan. Sehingga kita bisa mulai membangunnya di madrasah. Budaya literasi tidak hanya di lembaga satuan pendidikan, tetapi juga bisa kita bangun di lingkungan keluarga dengan cara apa? Memberikan penugasan kepada siswa, sehingga ketika di rumah mereka nanti akan melakukan aktivitas baca, meskipun di rumah, yaitu nanti lama-kelamaan akan terbangun budaya literasi. Dan ingat, literasi tidak hanya literasi baca saja ya, di dalam bahan tayang juga sudah saya sampaikan. Jadi tidak hanya baca saja, tetapi lebih dari sekedar baca, ya, lebih dari sekedar baca. Maka di dalam bahan tayang itu ada kartu grafis itu ya, kartu grafis. Di situ menuntut siswa untuk tidak hanya sekedar membaca, tetapi di situ contoh ya, ada apa yang Anda temukan, ada informasi apa, bagaimana. Itu kan kartu grafisnya begitu. Nah, itu menuntut siswa supaya tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga melakukan
analisis bahan. Pengamatan, Pak. Iya, Termasuk pengamatan. betul. Pengamatan bahan bacaan. Namanya analisis konteks atau konteks analysis. Nanti kalau sudah terbiasa itu nanti untuk anak akan mudah untuk membuat bahan karya tulis. Namanya teknik analisis konteks. Saya kira dari berbagai macam pertanyaan tadi cukup mewakili ya untuk materi ini ya Bapak Ibu ya. Dan dari Insya Allah ada gambaran, Pak. Ya, masukan-masukan dan komentar dari Bapak-Bapak Ibu bisa menjadi masukan juga bagi kita untuk mengawali membangun budaya literasi. Ngatan nggih Bapak Ibu? Nggih, Pak. Oke. Gimana, cukup ya saya kira ya untuk pertemuan hari ini. Kalau ada hal lain yang akan ditanyakan besok kita chatting. Yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Ini upload Pak, sekarang bisa upload. Boleh, silakan. Tempat Sekarang kerja. sudah lancar. Sesuai dengan pengumuman. Tempat kerja bisa. Iya, sudah bisa. Lewatnya di menu yang sama ya. Pak, linknya Pak. Ya, Linknya itu, Pak, iya Pak. dengan menu yang sama. Nanti di video tutorialnya dicermati ya di situ ya. Wow, Pak Ya, Wahyudi. ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Sukses semua. Sama-sama. Sehat semua. Saya Absennya akhiri. gimana Pak hari ini Pak? Sudah, kalau Bapak Ibu sudah Otomatis ya. ini otomatis ya. Otomatis. Ya, Absennya otomatis sudah ya. terekam Otomatis di sudah sistem ya. terdaftar. Iya. Oh, oke. Absennya sudah simak di sistem. Insya Allah ini sudah saya rekam ini. Nanti kalau butuh rekaman nanti saya upload linknya nggih. Oke, terima kasih. Semoga Terima kasih ya, lancar Kak semua. Suman. Dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semangat. Assalamualaikum. Semangat. Teman Bapak. Oke, sami-sami. Terima kasih pengalaman pertama ini ya. Oke, oke.